Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang huruf vokal Arab Melayu. Sebagaimana huruf Arab biasanya, huruf Arab Melayu ini tidak memiliki huruf vokal seperti A, I, U, dan O. Karena huruf Arab Melayu ini semuanya adalah huruf konsonan. Jadi, biasanya penulisan Arab itu eh, untuk pembunyian vokalnya menggunakan harkat. Nah, karena huruf Arab Melayu ini huruf konsonan dan biasanya penulisan Arab Melayu ini tidak menggunakan harkat. Nah, digunakan saja 3 huruf saja yaitu alif, waw, dan ya sebagai huruf bantu pembunyian vokalnya. Nah, bagaimana sih cara kita menuliskan dan cara kita membaca huruf vokal Arab Melayu? Simak video berikut ini. Kita masuk yang pertama, yaitu tentang mengeja suku kata menggunakan huruf vokal U dan O. Dari pengertian tadi, huruf vokal di dalam Arab Melayu itu hanya ada alif, waw, dan ya. Jadi, yang pertama kita masuk kepada suku kata yang menggunakan vokal U dan O. Nah, pada awal kata, vokal U dan O itu, baik itu terbuka ataupun tertutup, dilambangkan dengan alif dan waw seperti ini, alif dan waw. Nah, di dalam penulisan Arab Melayu seperti ini, pada awal kata bisa menjadi huruf U ataupun O. Nah, di sini saya memberikan sebuah kata undi. Undi. Nah, di sini di awal katanya terdapat huruf U. Jadi penulisannya berdasarkan pengertiannya tadi bahwasanya vokal U dan O baik itu terbuka ataupun tertutup dilambangkan dengan huruf alif dan waw. Di sini terdapat huruf U. Jadi bagaimana penulisannya? Di sini saya mencoba menuliskan berdasarkan pengertian huruf U-nya alif dan waw. Nah, dilanjutkan dengan kata NDI-nya. Karena huruf Melayu ini semuanya konsonan, ya dilanjutkan saja seperti ini. Undi. Nah, ini berdasarkan pengertian vokal U dan O pada awal kata. Di sini kata undi sudah jadi. Selanjutnya saya memberikan kata organ. Organ. Bagaimana penulisannya? Berdasarkan pengertian huruf vokal U dan O, penulisannya itu yaitu alif dan waw. Jadi penulisannya seperti ini. Ini O dilanjutkan dengan kata organnya lagi. Organ. Organ. Nah, beginilah penulisan huruf vokal U dan O pada awal kalimat. Nah, bagaimana pula penulisannya di tengah kalimat? Pada tengah kalimat, vokal U dan O ini baik itu terbuka ataupun tertutup dilambangkan dengan huruf waw. Contoh, di sini saya memberikan kata lompat. Di sini O-nya terdapat pada tengah kalimat, diapit oleh huruf L dan M. Berarti dia berada di tengah-tengah. Bagaimana penulisannya? Berdasarkan pengertian vokal U dan O dilambangkan dengan huruf waw. Jadi di sini kita tuliskan lompat. Nah, berdasarkan pengertian, jika O ataupun U itu berada di tengah kata, maka penulisannya dituliskan dengan huruf waw. Nah, beginilah penulisannya. Lalu bagaimana dengan hurufnya? Huruf U-nya. Di sini saya memberikan kata jumpa. Jumpa. Di sini huruf U-nya berada pada tengah kata. Jadi bagaimana penulisannya berdasarkan pengertian? Ya tadi penulisannya menggunakan huruf waw. Kita tuliskan jumpa. Nah, sudah jadi. Ini berdasarkan pengertiannya huruf U dituliskan dengan huruf waw. Selanjutnya, bagaimana penulisan huruf U dan O ini pada akhir kata? Vokal U dan O pada akhir kata, baik itu terbuka ataupun tertutup, dilambangkan dengan huruf waw. Sama dengan penulisan di akhir tengah kata tadi, penulisannya dengan huruf waw. Di sini saya memberikan kata jambu. Nah, huruf U-nya berada pada akhir kata. Nah, penulisannya berdasarkan pengertian menggunakan huruf waw, berarti jambu. Nah, begini penulisannya. Huruf U-nya menggunakan huruf waw. Bagaimana dengan huruf O-nya? Di sini saya memberikan kata toko. Toko. Nah, di sini huruf O-nya berada pada akhir kalimat. Nah, kita ikuti
pengertiannya tadi huruf O dituliskan dengan huruf waw pada akhir kalimat, baik itu U ataupun O. Nah, penulisannya seperti ini. Toko. Nah, sudah jadi. Ini waw pada akhir kalimat itu menjadi kata huruf vokal O ataupun U. Nah, selanjutnya bagaimana mengeja suku kata yang menggunakan vokal A. Vokal A pada awal kata baik itu terbuka ataupun tertutup dilambangkan dengan huruf alif. Contoh, di sini saya memberikan kata anak. Nah, di sini huruf A-nya berada pada awal kalimat, pada awal kata. Berdasarkan pengertiannya tadi, baik itu tertutup ataupun terbuka dilambangkan dengan huruf alif. Kita tuliskan alif A. Di sini sudah menjadi huruf A. Lalu kita lanjutkan dengan tulisan na-nya. A sudah jadi dan na. Nah, begini penulisan huruf vokal A pada awal kalimat. Selanjutnya, bagaimana pula penulisan huruf A, vokal A di tengah kalimat? Vokal A pada suku kata terbuka dilambangkan dengan huruf alif. Contoh, di sini saya memberikan kata panah. Nah, di sini A-nya berada pada tengah kata, namun tidak diapit oleh dua huruf konsonan lainnya seperti ini. A-nya, alifnya diapit oleh dua huruf konsonan, jadi alifnya itu hilang karena diapit. Jadi penulisannya panah. Panah. Nah, begini penulisannya. Huruf alif vokal A dituliskan dengan huruf alif dan dia berada pada tengah kata namun tidak diapit oleh dua huruf konsonan. Selanjutnya, bagaimana sih penulisan huruf vokal A pada suku kata yang tertutup? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau huruf vokal A berada pada suku kata yang tertutup, dia tidak dituliskan dengan huruf apapun. Seperti ini, panah, dia tidak alifnya hilang karena dia diapit oleh dua huruf konsonan, jadi dia itu menjadi suku kata yang tertutup. Nah, saya kasih contoh lagi seperti ini. Jantan. Nah, di sini vokal A, kedua vokal A-nya tertutup karena diapit oleh dua huruf konsonan, jim, nun, ta, dan nun. Jadi penulisannya seperti ini. Tan. Nah, seperti ini kira-kira. Karena vokal A-nya di sini berada pada suku kata yang tertutup. Jadi penulisan huruf ataupun vokal A-nya itu tidak dilambangkan dengan apapun. Nah, bagaimana penulisan vokal A ini pada akhir kata? Nah, di sini saya memberikan sebuah contoh kata dua. Di sini vokal A-nya berada pada akhir kalimat. Nah, pada akhir kalimat ataupun pada akhir kata, jika suatu kata itu terdiri dari suatu huruf vokal A seperti ini berada pada akhir kata, maka vokal A-nya itu dilambangkan dengan huruf alif. Di sini saya memberikan contoh dua. A-nya berada pada akhir kata, jadi penulisannya dua. Nah, berdasarkan pengertiannya tadi, vokal A pada akhir kata dilambangkan dengan huruf alif. Nah, selanjutnya kita masuk kepada suku kata yang menggunakan vokal E. Bagaimana sih penulisan suku kata yang menggunakan vokal E? Nah, pada awal kata vokal E itu dilambangkan dengan huruf alif, baik itu terbuka ataupun tertutup. Contoh, di sini saya memberikan kata emak. Nah, pada awal kata baik terbuka ataupun tertutup, penulisannya itu dilambangkan dengan huruf alif. Nah, penulisannya seperti ini. Alif jadi huruf E dan ma. Karena di sini huruf vokal A-nya tertutup, maka tidak dituliskan dengan lambang apapun, ma. Nah, sudah jadi. Huruf E pada awal kata dilambangkan dengan alif, dan ma karena vokal A-nya tertutup tidak dilambangkan dengan apapun. Sudah jadi kata emak. Selanjutnya, pada tengah kata vokal E itu tidak dilambangkan dengan huruf apapun.
Sama seperti alif tadi, kalau di tengah kata jadi dia itu tertutup, maka tidak dilambangkan dengan apapun seperti ini. Kena. Jadi dia ini tertutup, maka penulisannya seperti tadi, tidak dilambangkan dengan apapun. Kena. Nah, karena alifnya berada di akhir kata dan tidak tertutup, maka dituliskan dengan lambang alif seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, bagaimana pada akhir kata? Pada akhir kata, penulisan vokal E ini dilambangkan dengan huruf ya. Contoh, egoisme lah, egoisme. Nah, di sini huruf E-nya berada pada akhir kata. Nah, berdasarkan pengertian yaitu pada akhir kata dilambangkan dengan huruf ya. Nah, penulisannya ini pada awal kalimat apa tadi dilambangkan dengan huruf alif. Nah, dilambangkan dengan huruf alif. Huruf O pada tengah kata dilambangkan dengan huruf wow, seperti yang sudah saya sampaikan pada awal tadi. Egoisme. Nih. Nah, di sini huruf E-nya berada pada akhir kata dan dilambangkan pada akhir kata dilambangkan dengan huruf ya, salah tulis. Jadi seperti inilah penulisan huruf E pada akhir kata. Selanjutnya, bagaimana penulisan huruf E pada tengah kata? Selanjutnya, bagaimana mengeja suku kata yang menggunakan vokal I dan E. Nah, pada awal kata, vokal I dan E ini baik terbuka atau tertutup dilambangkan dengan huruf alif dan ya. Contoh, ikan. Nah, di sini huruf I-nya berada pada awal kata. Jadi penulisannya tadi seperti pengertian bahwasanya huruf I dan E itu dituliskan dengan huruf alif dan ya. Di sini I dilanjutkan dengan katakan. Nah, karena vokal A-nya tertutup, maka tidak dilambangkan dengan apapun. Ikan. Seperti itu penulisan huruf I pada awal kata. Bagaimana dengan huruf E? Di sini saya memberikan contoh kata esok. Nah, di sini huruf E-nya berada pada awal kata, maka dituliskan dengan huruf alif dan ya. Alif dan ya. Ini sudah menjadi huruf E. Bagaimana penulisan so-nya? Ya, seperti biasa. Karena O-nya berada pada tengah kata, seperti yang saya sampaikan tadi, penulisan huruf O dituliskan dengan huruf wow. Nah, so tambah dengan K. Nah, di sini sudah menjadi huruf E. Karena dia berada pada awal kalimat, maka dituliskan dengan huruf alif dan ya. Nah, bagaimana pada tengah kata? Vokal I dan E ini pada tengah kata baik itu terbuka ataupun tertutup dilambangkan dengan huruf ya. Contoh di sini saya memberikan kata kira. Nah, karena huruf I-nya berada pada tengah kata, maka penulisannya dengan huruf ya. Kira. Karena alifnya berada akhir kalimat dituliskan dengan huruf alif seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, beginilah bentuk penulisan huruf I pada tengah kalimat. Bagaimana dengan E? Sama, dituliskan dengan huruf ya. Di sini saya memberikan kata dewa. E-nya berada pada tengah kata, maka penulisannya dewa. Karena alifnya berada pada akhir kalimat, ya dituliskan dengan A-nya berada pada akhir kalimat dituliskan dengan alif. Karena E-nya berada pada tengah kalimat, maka dituliskan dengan ya. Nah, beginilah kira-kira bentuk penulisan dan cara kita mengeja huruf vokal tersebut. Nah, bagaimana dengan pada akhir kata? Vokal I dan E ini pada akhir kata yang terbuka dituliskan dengan huruf ya. Seperti kata roti. Bagaimana penulisannya? Huruf I-nya berada pada akhir kata, berdasarkan pengertian dituliskan dengan huruf ya. Beginilah kira-kira penulisannya. Roti. Nah, di sini huruf ya pada akhir kata berarti menjadi huruf I berdasarkan pengertiannya tadi. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan tentang vokal-vokal yang ada pada Arab Melayu ini.
Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi penonton sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.